Membongkar gurita Cikeas dan bagaimana relevansinya dengan kondisi politik masa pemerintahan Jokowi. Ditulis oleh Tito Gatsu. Sangat menarik membaca buku karya Djorghe Adicondro, yang luar biasanya ada Buya Syafi'i Ma'arif bersedia menjadi penulis resensi buku ini. Pantas Buya Syafi'i diserang dari kiri dan kanan para pendukung SBY termasuk para aktivis 212. Kejujuran memang sangat mahal dan berat, butuh keberanian untuk mengutarakannya di Indonesia. Resensi Buya Syafi'i Ma'arif atas buku ini adalah sebagai berikut. Bahwa korupsi di negeri ini sudah jauh melampaui batas toleransi, tidak ada yang meragukan. Tetapi bagaimana melawannya, kita belum menemukan cara yang paling efektif. Aparat penegak hukum dapat menjadikan buku ini sebagai salah satu pintu masuk untuk melihat korupsi yang telah menggurita kemana-mana. Tanpa keberanian luar biasa, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk mengucapkan sayonara kepada perbuatan hitam yang bernama korupsi itu. Penulis buku ini adalah Djorghe Yunus Adicondro, adalah seorang sosiolog Indonesia. Adicondro lahir di Pekalongan, Jawa Tengah dan memulai karirnya sebagai jurnalis majalah Tempo. Selama tahun 1994 hingga 1995, ia dikenal luas sebagai kritikus pemerintahan Presiden Soeharto atas korupsi dan Timor Timur. Ia meninggalkan Indonesia menuju Australia selama 7 tahun, dan dilarang oleh rezim Soeharto pada Maret tahun 1998. Ia menjadi dosen sosiologi di Universitas Newcastle. Sebelumnya ia mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana Indonesia. Sekembalinya dari Australia, dia menulis beberapa buku kontroversial. Pada Desember tahun 2009, saat peluncuran bukunya Membongkar Gurita Cikeas, Adicondro dituduh melakukan penyerangan terhadap Ramadan Pohan, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat. Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinannya terkait isi buku tersebut. Segera buku itu diambil dari rak-rak di seluruh negeri. Adicondro meninggal karena stroke pada usia 70 tahun di Palu, Sulawesi Tengah pada 2016. Buku Membongkar Gurita Cikeas karya Djorghe Yunus Adicondro memang sangat mengejutkan. Isinya tidak saja mengejutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melainkan juga keluarga, konstituen Partai Demokrat, dan pengurus yayasan yang disebut-sebut dalam buku tersebut. Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY, fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan. Sejauh mana para pengelola Bank Senturi yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara? Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya hari Senin malam, tanggal 23 November tahun 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah 2 orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2009, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2009. Barangkali tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Senturi, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama, yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan, drama cicak melawan buaya. Buku Gurita Cikeas ini tidak secara langsung menyebut adanya aliran dana Bank Senturi ke Presiden SBY, melainkan ada dugaan sebagian dana dari total 6,7 triliun itu lari ke pihak ketiga. Djorghe menganggap wajar kalau ada dugaan masyarakat yang menduga dana Bank Senturi itu mengalir ke penyumbang dana kampanye Partai Demokrat saat pemilu 2009 lalu. Yang cukup mengagetkan adalah banyaknya nama pejabat negara, keluarga SBY, pengusaha, dan istri-istri pejabat yang terlibat dalam apa yang disebut Djorghe sebagai oligarki, yakni pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu, yang dalam buku ini dikiaskan dengan gurita. Nama-nama yang disebut itu diantaranya Ani Yudhoyono, Hartanto Edi Wibowo, Edi Baskoro Yudhoyono,
Hatta Rajasa, Budi Sampurna, Harta Timur Daya, dan masih banyak lagi. Buku ini juga menampilkan kong kali kong dan permainan kotor Partai Demokrat pada pemilu 2009, keraguan George Yunus Adicondro mengenai kenaikan signifikan suara Partai Demokrat dalam pemilu 2004 dan 2009, yakni dari 7% hingga 20%. Tapi yang paling menarik adalah, dalam buku karangan George Yunus Adicondro membongkar gurita Cikeas ditulis antara tahun 2005 sampai tahun 2006 telah didirikan dua yayasan yang berafiliasi ke SBY, yaitu Yayasan Majelis Zikir SBY Nurussalam, yang didirikan tahun 2005 dan berkantor di Tebet, Jakarta Selatan, tapi selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan zikirnya di Masjid Baitur Rahim di Istana Negara. Para pengurus yayasan tersebut banyak menaungi para ustadz atau ulama yang membenci pemerintah Jokowi dan penggagas demo 212, seperti Bahtiar Nasir, Agim, Yusuf Martak, Din Samsudin, dan lain-lain. Mereka begitu serasi dengan FPI yang memang sudah populer kedekatannya dengan Cendana dan Yusuf Kala. Serta Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, disingkat Yayasan Puri Cikeas, yang didirikan tanggal 11 Maret tahun 2006 di Kompleks Perumahan Cikeas Indah. Kedua yayasan ini melibatkan sejumlah menteri, ada yang sekarang mantan menteri, sejumlah perwira tinggi, sejumlah pengusaha, serta anggota keluarga besar SBY. Edi Baskoro Yudhoyono, putra bungsu SBY dan Ani Yudhoyono, menjabat sebagai salah satu sekretaris Yayasan Majelis Zikir SBY Nurussalam, dan Hartanto Edi Wibowo, adik bungsu Ani Yudhoyono, sebagai salah seorang bendahara. Menjelang pemilu 2009, Yayasan Penopang Kekuasaan SBY bertambah satu, yaitu Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian yang dipimpin Arwin Rashid. 4 orang anggota Dewan Pembinanya sudah masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, yakni Joko Suyanto, Purnomo Yusgiantoro, Sutanto, dan MS Hidayat. Yayasan ini dikelola orang-orang yang punya banyak pengalaman di bidang perbankan. Ketua umumnya, Arwin Rashid, Presiden Direktur CIMB Bank Niaga, sedangkan bendahara umumnya, Desi Natalegawa. Desi adalah adik kandung Menlu Marty Natalegawa, yang sudah diproyeksikan akan diangkat menjadi Menlu Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Yayasan ini mendapatkan dukungan dana sebesar $1 juta dari Joko Sugiarto Chandra, pemilik Bank Bali dan buron kelas kakap BLBI. Saya menahan berkomentar lebih lanjut, hanya ingin menyampaikan fakta yang ada dalam buku ini, dan bagaimana relevansinya dengan kondisi politik yang begitu panas sejak 2014 hingga saat ini. Silahkan kita analisa sendiri. Salam kedaulatan rakyat.